Balik lagi di Suara Rupa. Ketemu lagi sama gue Made Dan gue Acil. Oke, jadi kita mau bahas apa ya hari Apa ini? nih hari ini? Kayak menarik nih episode ini apa nih? Sungguh-sungguh menarik. Oke. Kita mau bahas tentang beauty, kecantikan. Kecantikan, Asik. wow. Ada apa ini tiba-tiba bahas kecantikannya? Jadi gimana nih kecantikan? Apa sih kecantikan? Gimana? Apa nih? Oh, menurut Opini gue. kita dulu ya, kecantikan tuh apa sih? Iya. Boleh dong. Oke, kalau menurut gue pribadi ya, kayak kecantikan itu sebenarnya nggak harus ada standarisasinya gitu, karena setiap manusia, every human, every person, guys, ya punya kecantikannya masing-masing, keunikannya masing-masing. Jadi bukan apa yang di luar yang bisa dibilang cantik gitu ya. Kan banyak lah ya stigma-stigma yang kayak, oh kalau kurus cantik, kalau misalkan putih cantik gitu. Jadi bukan soal itunya lagi, bukan kurus atau berisi, bukan hitam atau bukan gelap Tuh, atau putih gitu. Tapi tentang inner beauty gitu. Apa yang dimiliki di dalam itu yang jadi Yang aura cantik. kecantikannya. Iya, bener. Kalau menurut gue sih itu. Nah, gimana nih kalau menurut Bapak Made? Kalau menurut saya, kecantikan tuh mungkin 11-12 sama Acil. Karena apa ya, kecantikan tuh nggak bisa jadi acuan. Kayak cantik tuh harus kurus, cantik tuh harus putih, cantik tuh harus, ya mungkin banyak orang bilang cantik tuh harus gini. Tapi nggak menentu. Menurut gue tuh semua orang tuh cantik gitu. Terakhir cantik, nggak cewek, nggak cowok. Kucing gue pun cantik gitu. Benar sekali. Jadi apa ya, semua orang tuh punya kecantikan dan keindahannya masing-masing. Yes, Jadi setuju. kalau misalnya ada orang kayak bilang, ah enggak lu jelek gitu, menurut gua enggak, lu tuh cantik gitu. Menurut dia yang nggak cantik. Bisa. Oke, ini kan udah menarik sekali ya. Menarik sekali ya. Gak mungkin kalau kita obrolin topik semenarik ini berdua doang. Iya, masa Jadi berdua doang kita sih. akan memanggilkan nih. Jadi kebetulan banget nih ada lulusan dari kita nih yang kemarin tuh TA-nya tuh bahas tentang kecantikan, dan kecantikannya ini nih mungkin apa ya, mungkin jarang yang kalian lihat, mungkin nggak jarang sih, kalian aja yang kurang nyari. Jadi mungkin bisa kita panggil ya kali. Kita bisa ngobrol. Siapa yang udah gak sabar melihat Siapa yang udah nggak sabar? narasumber kita hari Pada udah ini? sabar lah ya nih. Jadi bisa kita panggil sekarang. Drum roll. Grace, yes! Hai Grace. Halo. Hai, gimana nih? Gimana kabarnya Grace? Kalau boleh, kabarnya baik, puji iya. Tuhan baik. Alhamdulillah kalau begitu. Mungkin bisa perkenalan dulu kali ya buat ke teman-teman di sini. Oh, boleh. Perkenalkan, nama aku Eunike Desi Graciana, biasanya sih dipanggilnya Grace. Aku mahasiswa baru lulus, Amin. Alhamdulillah. baru lulus beberapa minggu ya, masih Iya. hitungannya Betul. beberapa minggu dari tugas akhirnya selesai. Oke, kan berarti kalau sekarang Pin kesibukannya lagi apa nih? Lagi sibuk ngapain? Karena baru lulus ya, jadi kayak kesibukannya masih ya ngurusin berkas-berkas dari kampus yang masih belum kelar, terus sibuk buat nyari-nyari mau gimana ke depannya gitu aja sih persiapannya. Sibuk banget ya. Masih sibuk. Gini lah, sok sibuk aja. Oke, nih kan kita membahas beauty nih, Oh, iya, kecantikan di sini nih. Cantikan. Yang gue dengar juga Grace nih kan TA-nya tentang kecantikan ya kan, membahas tentang kecantikan. Boleh dong diceritain kenapa mengangkat itu gitu? Oh boleh. Ya bener banget ya yang kata si Made. Buat yang tugas saya ini aku emang ngangkat tentang kecantikan wanita. Tapi buat yang tugas saya ini ya khususnya itu di wanita plus size. Jadi kenapa bisa tertarik ya ke wanita plus size? Awalnya itu aku dari nge-scroll Instagram. Ngelihat satu cewek plus size di mana ya biasa ya netizen kasih dia komentar-komentar negatif yang kayak, Kak, kok males sih olahraga? Padahal kan kita belum tahu ya si cewek ini dia males olahraga atau enggak gitu. Terus di satu sisi aku ngeliat ada cewek plus size yang dia pede aja, percaya diri dengan bentuk tubuh dia yang mungkin di masyarakat ya
ada yang masih menerima, ada yang enggak mungkin ya. Dan dari sini tuh, oh iya ya, kenapa enggak aku bikin satu karya di mana bisa menunjukin cewek plus size yang percaya diri, yang nyaman sama tubuhnya. Karena kan wanita-wanita plus size ini lumayan sering ya dapat stigma-stigma yang kurang baik gitu ya. Jadinya stigma-stigma yang kurang baik itu bikin mereka mungkin malu. Terus pakai pakaian yang warnanya gelap. Atau enggak pakai pakaian itu milih yang tertutup. Jadinya aku yaudah aku bikin satu konsep foto di mana bisa visualin wanita plus size yang cantik, percaya diri, nyaman sama tubuhnya, tapi pakaian itu pakai swimsuit gitu sih. Menarik banget Menarik nih. banget ya. Berarti kalau misalkan dari pandangan lo sendiri nih Grace, setuju nggak sih sama ibaratnya apa gitu ya yang lagi terjadi gitu di sekarang ini, kayak kecantikan itu tuh nggak bisa distandarisasikan gitu, tapi kayak udah mulai banyak kan kayak brand-brand, entah itu Victoria's Secret atau brand-brand lain gitu, mereka tuh mengangkat kecantikan itu tuh beragam lah gitu. Nah kayak kalau dari pandangan lo sendiri deh Grace, gimana sih? Nah ya itu, aku pasti setuju banget ya dengan adanya dari salah satunya dari Victoria's Secret, atau enggak sekarang udah banyak banget deh campaign di mana nunjukin kecantikan itu bukan dari satu acuan aja, dari keberagaman kita. Jadinya aku benar-benar setuju karena ini menurut aku ya, ini merupakan gerakan langkah awal di mana media ya, bisa dibilang media ingin menunjukkan gitu ke orang-orang bahwa kecantikan itu bukan satu acuan di mana harus kurus, harus ini, tapi kan kita semua diciptakan beragam. Jadi kecantikan itu ya keberagaman. Iya. Keren banget. Dengar. Keren banget. Mantap sekali. Oke, mungkin Kak Grace juga bawa nih contoh hasil foto. Boleh dong diperlihatkan. Mau dong lihat. Keren banget ya hasilnya. Boleh dikasih. Fotonya itu masih 2 hasil karya foto aja sih yang mewakili ya. Boleh dong dikasih point of view-nya. Boleh siapa dulu? Gue dulu deh. Boleh. Kalau misalkan gue sih ngeliatnya cheerful banget, mereka fun, dan tadi kayak kata Grace sendiri gitu, mereka itu nyaman gitu, kelihatan nyaman dengan diri mereka sendiri gitu kan, sehingga kayak mereka bisa confidence-nya tuh segitunya gitu untuk bisa foto dan bisa menghasilkan foto cantik ini. Thank you. Kalau dari gue sih apa ya, emang mungkin ya tadi fresh, dia kan dari warna-warnanya, terus juga ekspresinya yang emang jadi diri sendiri ya, pede gitu. Juga ini juga dari Grace yang ngambil foto ini, jadi mengarahkannya juga kayak baik. Jadi apa ya, foto itu tersampaikan dengan baik bahwa kecantikannya itu keluar banget. Iya, aura kecantikannya terpancar gitu ya. Betul. Thank you. Mungkin gue mau nanya nih, siapa nih, boleh dikenalkan, mungkin boleh dijelasin. Jadi buat yang foto ini ya, jadi di sebelah kanan ini namanya itu Kak Angel, terus di sebelah kiri itu namanya Kak Scarlett. Jadi aku itu ketemu sama mereka, bisa kenal gitu karena aku dari scroll Instagram lagi-lagi ya, anak sosial media. Jadi bisa ketemu sama model plus size itu dari cari-cari dari Instagram, dari komunitas plus size, atau enggak dari brand-brand yang jual baju-baju mungkin cewek-cewek buat khusus cewek-cewek plus size gitu-gitu sih. Terus akhirnya ketemu dengan mereka, baru setelah lihat dari Instagramnya, wah cocok nih buat tugas akhir aku, dimana pengen nampilin cewek yang percaya diri. Dari Instagram mereka itu bisa representasi itu semua sih gitu. Boleh dong diceritain kayak misalnya teknik pengambilan fotonya atau mungkin ngarahinnya gitu, gimana sih Grace? Boleh. Jadi buat karya foto ini, proses berkaryanya itu ada beberapa tahap sih. Yang pertama itu namanya itu observasi, di mana itu aku nentuin dari tema, judul, konsepnya itu gimana gitu. Contohnya itu ini kan temanya tentang wanita plus size, terus aku cari objek buat yang akan difoto. Terus setelah itu setelah menentukan dari konsep itu udah mateng gitu konsepnya, baru yang kedua itu namanya itu eksperimentasi. Itu penentuan dari alat-alat yang digunakan, misalnya mau pakai kamera Canon atau Sony gitu ya, atau enggak lensa yang mau dipakai, lensa apa yang cocok. Baru setelah itu, karena aku ini fotonya kan di studio ya, jadi aku sebelum tag juga lakukan tes lighting. Jadi aksesoris apa sih yang bagus, aksesoris lightingnya
harus sesuai supaya bisa representasi dari karya foto ini bisa bagus. Terus setelah itu yang ketiga itu untuk biar konsep idenya itu bisa nyatu, aku bikin mood board dan storyboard. Jadi mood board dan storyboard itu kayak pemilihan dia itu propertinya apa aja, nyambung nggak sama pakaiannya, wardrobe-nya, terus background-nya apa gitu-gitu sih. Pemilihan makeup, hairdo, agak ribet ya. Teknisnya Iya, lah Ya ya, benar-benar gitu. harus dipersiapin mateng, baru terakhir itu penyajian karya. Jadi sebelum karyanya dipublish gitu, dilakukan editing dulu supaya fotonya bisa ya sempurna lah, bisa dibilang gitu. Tacap-tacap ya, Tacap. kalau di Tacap-tacap. editing gitu ya. Keren banget ya. Keren banget, keren banget. Nah, berarti ini kalau misalkan dari pandangan kamu sendiri nih, Grace, gimana sih tentang kecantikan itu melalui seni fotografi? Ini kan udah bawa fotonya, ada karya-karyanya. Nah, boleh dong di-sharingin boleh. sedikit. Kita itu pandangan manusia tentang kecantikan mungkin salah satunya disebabkan karena media ya. Iya, iya, iya. Kehidupan kita sendiri sehari-hari aja waktu megang handphone pertama kali kita buka sosial media yang kita lihat visual dan visual kan, foto. Nah, jadi menurut aku melalui dari seni fotografi itu bisa menjadi ya bisa dibilang jadi perantara sih, dimana ketika bisa menggunakan fotografi sebagai perantara untuk menunjukkan nih ke orang-orang bahwa cantik itu kayak gini loh, nggak harus jadi satu acuan. Karena kita diciptain lagi-lagi ya, kita diciptain itu beragam, jadi kecantikan itu keberagaman. Jadinya ketika kita sadar gitu ya, kalau kita udah keseringan gitu ya ngelihat visual foto cewek-cewek yang ya bisa dibilang kayak beragam ya, ada yang mungkin kulitnya gelap, tubuhnya berisi gitu ya, kayak cewek plus size. Jadinya orang semakin menerima sih, acceptance. Oh iya, jadi media itu udah kayaknya mulai dari sekarang sepertinya media akan berubah ya. Sudah mulai menerima, dari dapat dibuktikan kayak dari banyak yang brand-brand dari all shop atau enggak melakukan campaign-campaign tentang wanita plus size kan, itu menurut aku sebagai bukti sih kalau kecantikan itu beragam dan akan diterima sih di masyarakat. Dan sekarang udah mulai banyak juga ya model-model, sekarang udah nggak harus yang kurus putih langsing benar, gitu ya, benar, tapi benar. udah mulai pada ngangkat atau adalah model-model yang berisi ataupun kulitnya mungkin gelap gitu, mereka udah pada ngangkat. Iya benar, jadi kayak lebih ke realitanya sendiri kan. Iya benar-benar beragam banget lah kecantikan itu. Iya, keren banget ya. Artinya harapan dan pandangannya Grace tadi tuh yang tadi ya, kayak berharap kayak masyarakat tuh lebih menerima bahwa kecantikan tuh nggak harus putih, nggak harus kurus, terus kayak apalagi dari mungkin media tadi juga dijelasin kayak media tuh harus bisa apa ya, membuka mungkin peluang kayak jangan cantik tuh jangan cuma putih ini, tapi dia harus ke semua gitu bahwa Iya, karena benar, cantikan tadi tuh semua itu cantik kan. Ya, Membuka betul. pandangan masyarakat masyarakat yang ya baru kan? dengan perspektif yang baru. Iya. Betul. Jadinya harapannya ya semoga masyarakat dengan banyaknya media mungkin ya yang sekarang visual foto lah salah satunya, di mana dunia fotografi mungkin menampilkan cewek-cewek gitu ya yang mungkin mereka tidak termasuk ya dalam kutipnya itu di society kita itu kurang cantik gitu ya. Maksudnya tidak masuk dalam keruangan kecantikan, tapi dengan media-media seperti visual foto seperti ini sih harapannya pandangan masyarakat dapat berubah sih. Bener banget. Keren banget ya. Wah, emang tepuk tangan. Narasumber kita kali ini emang keren banget ya. Iya, jadi ya melalui fotografi stigma-stigma yang salah itu semoga bisa terpatahkan lah ya. Iya, Dan betul. ada pandangan baru di Ada masyarakat. pandangan Kalau balik lagi cantik itu nggak ada standarnya. Yang penting masing-masing dari kita nyaman dengan diri kita sendiri ya kan, dan bisa pede gitu jadinya. Jadi aura kecantikannya, inner beauty-nya itu sendiri terpancar Iya. keluar. Betul sekali. Inner beauty-nya yang keluar ya. Iya. Oke. Iya, mungkin menarik sekali menarik ya. sekali episode kali ini ya. kali ini. Oke, mungkin sekian gitu ya, karena episode hari ini kita udah melihat waktu ya sepertinya. Iya, ntar kita kasihkan ngobrol. Kasihkan ngobrol Sampai ya. sejam, enggak Iya. canda. Terima
Terima kasih Grace atas waktunya. Semuanya, thank you banget udah mau datang ke sini dan sharing-sharing bareng kita. Mungkin editor jangan lupa edit Instagramnya Oh, Grace, iya, boleh ya. Grace Iya, Instagramnya boleh dong, disebutin sebutin. juga, disebutin. Instagramnya ada Grace Ginting dan Gragrafer. Tuh, jangan lupa di follow ya, editor jangan males ya. Bisa dilihat langsung. Oke, terima kasih Grace atas Terima kasih waktunya. juga Iya. udah ngundang. Oke, buat teman-teman jangan lupa di follow Instagramnya Grace dan jangan lupa Follow juga Suara Instagram Rupa. Suara Rupa, subscribe di YouTube Describe Desa Rupa. Iya. Oke, langsung mungkin like, comment, like, comment, share, dan subscribe di video, subscribe. di semua videonya bahkan. Semua ya, semua karena video bagus-bagus. Tunggu saksikan lagi episode Next selanjutnya. episode-nya dengan keseruannya masing-masing. Betul. Baik, Oke. kalau gitu saya Made mohon pamit undur diri. Gue juga Acil pamit. Saya Grace. Sampai jumpa Sampai di jumpa Suara di Rupa episode berikutnya. selanjutnya. Dadah. Bye.